Haleluya, puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ayat emas firman Tuhan ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat emas firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali diperlengkapi melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami siapkan hati kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Kuatkan setiap anak-anak-Mu, hiburkan setiap anak-anak-Mu, ajar setiap anak-anak-Mu, ubahkan setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Kami siap diperlengkapi melalui firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kasih Allah. Saudara, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, sungguh Allah yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang adalah kasih, yang menyatakan dirinya kepada kita melalui kasih-Nya. Sungguh tiada terukur kasih Allah bagi setiap kita saudara. Dan kita adalah umat manusia yang tidak akan bisa hidup tanpa kasih Allah. Kita binasa tanpa kasih Allah. Hidup kita tiada arti tanpa kasih Allah. Dosa akan membinasakan kita. Kuasa iblis akan membinasakan kita tanpa kasih Allah yang melingkupi kita. Itu sebabnya saudara, kita harus menyadari bahwa kita perlu kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara sadar bahwa di dalam kehidupan saudara membutuhkan kasih Allah, maka hari ini saudara adalah orang yang paling beruntung. Karena orang-orang yang merasa tidak membutuhkan kasih Allah akan mengalami kebinasaan sampai selama-lamanya, akan masuk ke neraka sampai selama-lamanya, karena hanya kasih Allah yang bisa memindahkan orang dari perjalanan menuju neraka dan akhirnya diubahkan, dipalingkan menuju sorga. Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan hidup ini sadarilah bahwa setiap kita butuh kasih Allah di dalam hidup kita. Biarlah saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini di dalam video ini, kita semakin sadar bahwa kita perlu kasih Allah. Dan kita mengalami kasih Allah di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita berjalan dalam kasih Allah dalam hidup kita. Dan saya merindu mendengar kesaksian di mana dan bagaimana saudara mengalami kasih Allah dalam perjalanan hidup saudara. Ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, ketika saudara menyadari kebenaran firman Tuhan. Atau saudara, selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan kemudian saudara mengalami kasih Allah, mengalami perjumpaan dengan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup saudara. Silakan saksikan pengalaman saudara mengalami kasih Allah di dalam perjalanan hidup saudara. Ada beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini tentang kasih Allah saudara. Yang pertama adalah dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara, Allah adalah Allah yang benar, adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya bagi umat-Nya. Ada bukti kasih-Nya bagi umat ciptaan-Nya.
Ada begitu banyak konsep yang dimiliki dan dipahami oleh berbagai kelompok manusia di dunia ini tentang kasih Allah, saudara. Tetapi saat ini saya rindu kita benar-benar merenungkan ayat ini dan menyadari bahwa kasih Allah itu dinyatakan melalui mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia supaya yang hidup diselamatkan olehnya, supaya orang yang telah mati oleh karena dosa dihidupkan dan diselamatkan olehnya. Saudara, tanpa pengorbanan Allah sendiri, tanpa kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanannya, tidak ada bukti kasih Allah. Dan tanpa pengorbanan Allah, manusia tidak akan bisa mengalami kasih Allah dan manusia akan binasa. Hanya Allah yang turun dan mengulurkan kasih-Nya bagi kita, sehingga kita bisa mengalami kasih-Nya itu. Tidak mungkin kita menggapai kasih Allah. Itu sebabnya ayat ini berkata bahwa kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita melalui Dia mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia. Dengar saudara, bukti kasih Allah yang paling nyata ialah Allah mengorbankan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Allah yang adalah Allah Tritunggal menyatakan pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang rindu mengalami kasih Tuhan, yang akan mengalami kasih Tuhan adalah orang yang menerima Yesus yang diutus oleh Allah untuk berkorban bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, sudahkah saudara mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus? Percayakah saudara? Sudahkah saudara menerima Yesus yang rela meninggalkan sorga, menyatakan kasih-Nya bagi kita? Karena kasih-Nya itu dinyatakan melalui pengorbanannya bagi kita. Saudara, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Sekali lagi, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ada berbagai konsep Allah yang dipahami oleh berbagai agama. Dan seringkali saudara, yang dipahami di sana adalah tuntutan dari Allah. Allah menuntut harus begini, harus begitu, harus berkorban ini, harus bersedekah ini, berbuat baik ini, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi adalah Allah yang berkorban. Dan kemudian sebagai respon atas pengorbanannya, atas kasih-Nya, aku hidup mengasihi dia. Saudara hidup mengasihi dia. Jadi bukti kasih Allah adalah pengorbanannya bagi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkorban. Dan kemudian ayat emas kedua saudara adalah Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat yang sangat akrab bagi kita semua, bahkan mungkin kita semua sudah hafal. Karena di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali ditegaskan bahwa bukti kasih Allah yang besar adalah melalui pengorbanan anak tunggalnya. Sekali lagi, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Allah yang kasih itu adalah Allah yang berkorban. Dan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkorban bagi kita. Tidak ada Allah yang lain yang pernah ada tercatat dalam sejarah dunia ini saudara, yang menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya. Hanya Yesus Kristus yang nyata bahwa Dia mengasihi kita melalui pengorbanannya. Dan kemudian saudara, siapakah yang akan mengalami kasih Tuhan? Dikatakan di sana supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tujuan pengorbanan Allah adalah bukan hanya memberkati kita, bukan hanya supaya kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan, doa kita dijawab dan sebagainya. Tapi tujuan utama dari pengorbanan Allah adalah supaya kita yang seharusnya binasa diselamatkan, kita yang seharusnya masuk ke dalam neraka diselamatkan, dan kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi di sini ditegaskan, saudara, bahwa orang yang akan mengalami kasih-Nya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang tidak akan masuk neraka tetapi masuk sorga yang mulia, adalah orang yang percaya. Jadi bagaimana kita mengalami kasih Allah? Melalui iman dan kepercayaan. Apa bukti kasih Allah? Pengorbanannya dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita mengalami kasih-Nya? Melalui iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, Allah yang satu itu, Allah yang tunggal itu, Allah yang tidak ada yang lain, hanya satu Allah yang menciptakan alam semesta. Dia Allah yang mengasihi kita sebagai orang berdosa, dan Dia buktikan kasih-Nya melalui pengorbanannya. Dan kita bisa mengalami kasih-Nya hanya dengan percaya. Jadi saat ini, saudara, tanpa iman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan mengalami kasih Tuhan. Allah sudah berkorban, Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Tapi kalau kita tidak mau percaya kepada Dia, kita tidak akan mengalami kasih-Nya. Allah telah mengorbankan segalanya. Dia tinggalkan sorga, turun ke dunia, rela mati bagi kita, saudara. Sebagai bukti kasih-Nya bagi kita, Dia korbankan segalanya. Tetapi jika kita tidak percaya kepada Dia, maka kita tidak akan menerima kasih-Nya. Hari ini, siapapun saudara yang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kasih Tuhan ini, apapun agama saudara, siapapun saudara, dengar. Tidak ada Allah yang pernah menyatakan kasih-Nya melalui bukti pengorbanan kecuali Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau menegaskan, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Kalau ada orang yang berkata bahwa Allah itu mengasihi, tapi Allah yang dia sembah bukan Allah yang berkorban, maka itu bukan bukti kasih. Allah yang berkorban adalah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, di mana Dia berkorban. Bapa mengorbankan anak tunggalnya, Yesus mengorbankan kehidupannya. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela berkorban bagi kita, saudara. Bagi saudara, setiap saudara siapa saja yang saudara siap dan mau menerima Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara, maka saudara mengalami kasih Allah. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, ketahuilah bahwa bukti kasih Allah adalah pengorbanan dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana kita menerima kasih-Nya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Ayat emas selanjutnya tentang kasih Allah, saudara, adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak akan bisa saudara dipisahkan dari kasih itu. Apapun tidak akan bisa memisahkan saudara. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada makhluk apapun, tidak bisa, siapapun tidak akan bisa memisahkan saudara dari kasih Allah. Artinya kasih-Nya itu begitu kuat dinyatakan bagi kita, saudara, dan tidak akan bisa dibatalkan kasih-Nya itu ketika kita percaya kepada Dia, sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Maka ditegaskan di sini, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, itu sebabnya saat ini alamilah kasih Allah dalam Kristus Yesus.
Karena kasih dalam Kristus Yesus adalah kasih yang nyata, kasih yang menyelamatkan. Dan kalau Dia telah merangkul hidup saudara, Dia telah menyatakan kasih-Nya bagi saudara, saudara tidak akan bisa dipisahkan dari kasih yang indah, kasih yang menyelamatkan, kasih yang besar, kasih yang luar biasa itu. Dia mengasihi saudara bukan sekian waktu. Dia mengasihi saudara bukan berdasarkan keadaan atau kondisi kehidupan saudara, tetapi Dia mengasihi saudara tanpa syarat. Dan Dia mengasihi saudara sampai kepada kekekalan. Itu artinya tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu sebabnya alamilah kasih Allah dalam Kristus Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Dia. Ayat selanjutnya tentang kasih Allah saudara adalah dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara, hal selanjutnya yang kita belajar di sini adalah untuk mengalami kasih Allah, kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Dan ditegaskan di sini bahwa supaya kita sempurna dalam kasih Allah, supaya kita terus mengalami kasih Allah, kita bertumbuh dalam kasih Allah, maka yang ditegaskan di sini kita harus menuruti firman Allah. Artinya di dalam kita menjalani kehidupan kita harus hidup seturut firman Allah, maka kasih Allah itu akan semakin dinyatakan sempurna bagi kita. Karena dikatakan barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan menuruti firman-Nya, orang tersebut tetap di dalam Allah. Karena dikatakan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, yaitu jika kasih-Nya dinyatakan dengan cara kita hidup seturut firman-Nya. Alamilah kasih Allah dalam hidup saudara. Alami kesempurnaan kasih Allah. Alami saudara tinggal tetap di dalam Allah dengan hidup menurut firman-Nya. Dengan kita hidup menerima kasih-Nya, dengan hidup seturut firman-Nya, kasih-Nya itu akan semakin disempurnakan di dalam kehidupan kita saudara. Ayat selanjutnya tentang kasih Allah, yaitu dari Yudas pasal yang pertama ayat 21. Demikian firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara, kita sedang menantikan Allah yang akan datang untuk kedua kalinya. Di sanalah kita akan mengalami kasih Allah yang sempurna ketika Yesus datang menjemput kita. Saat Dia datang kedua kalinya untuk menjemput kita, kalau kita masih hidup pada saat itu, kita akan diubahkan saudara, dan bertemu dengan Dia di udara. Atau kalau saat itu kita sudah mati, kita akan dibangkitkan dan bertemu dengan Yesus di udara. Ada satu pertemuan yang indah, yang luar biasa. Sesuai dengan lagu yang pernah dibuat saudara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Aku rindu bertemu di udara, jauh di sana, jauh di udara. Artinya ada satu pertemuan yang indah saat Yesus datang kedua kali. Dan di sana kita akan mengalami kasih Allah yang sempurna dan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ayat ini berkata, peliharalah dirimu dalam kasih Allah, berjalanlah dalam kasih Allah, hiduplah dalam kasih Allah. Maka dengan demikian kita akan terpelihara dalam kasih itu sampai kita akan tiba pada waktunya menyongsong Dia pada saat kedatangannya yang kedua kali. Tetapi begitu banyak orang yang tidak akan bertahan melangkah dalam kasih Allah, saudara.
bertahan dalam panggilan itu, melangkah dalam panggilan itu, mengikuti firman-Nya, taat firman-Nya, hidup seturut kehendak-Nya. Ada begitu banyak orang yang tidak akan sanggup bertahan hidup dalam kasih-Nya karena godaan dunia, karena pengaruh dunia, karena disesatkan oleh dunia. Tetapi firman Allah menegaskan kepada saya dan saudara, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sampai Dia menyatakan rahmat-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang sempurna untuk kehidupan yang kekal pada saat kedatangan-Nya yang kedua kali. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur. Tetap melangkah dalam kasih Allah apapun yang saudara alami, bagaimanapun kondisi kehidupan saudara. Tetaplah melangkah dalam kasih Allah yang kekal. Ayat emas yang terakhir saudara tentang kasih Allah adalah dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka tetap tekun, mereka tetap kuat, mereka tetap setia dan tidak pernah undur daripada Tuhan. Paulus berdoa supaya umat-umat Tuhan memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Allah. Artinya apa? Paulus mau menegaskan bahwa dia begitu rindu supaya umat-umat Tuhan memahami kasih Allah yang tiada terukur itu, memahami kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Maka dengan mereka memahami kasih Allah, mereka tidak akan pernah undur dari Tuhan. Mereka tidak akan pernah lemah dalam mengikut Tuhan. Ketika di dalam kehidupan mereka, mereka mengalami kasih Allah dan memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih itu. Saat ini saudara, adakah saudara benar-benar memahami betapa luar biasanya kasih Allah yang Dia nyatakan dalam Kristus Yesus? Dia yang berada di sorga, yang mulia, yang agung, yang indah, yang sempurna. Tetapi Dia tinggalkan sorga, Dia tinggalkan kenyamanan untuk berkorban, untuk hidup hina, untuk menderita, bahkan mati di kayu salib. Dia lakukan itu sebagai bukti kasih-Nya bagi kita, supaya ketika kita percaya kepada Dia, kita diselamatkan. Betapa luar biasa kasih itu saudara. Kasih yang tiada terukur, kasih yang begitu indah yang Dia nyatakan melalui pengorbanannya. Dia yang bisa nyaman di sorga, tetapi Dia tinggalkan kenyamanan guna menyelamatkan setiap kita yang mau percaya hari ini saudara. Itu sebabnya biarlah setiap saudara yang sedang mendengarkan video ayat emas ini, biarlah saat ini saudara benar-benar sudah mengalami kasih Allah di dalam kehidupan saudara dalam Kristus Yesus. Dan pahamilah, sadarilah betapa luar biasanya kasih itu di dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini kita sudah merenungkan kasih Allah melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, bahwa hanya satu Allah yang penuh kasih, dan kasih-Nya itu bukan sekedar kata-kata, tetapi dinyatakan melalui pengorbanan. Kalau dikatakan Allah itu penuh kasih tapi tanpa tanda bukti pengorbanan saudara, masih dipertanyakan. Tetapi Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus, bukti pengorbanannya sungguh nyata. Dan hari ini saudara, kita sebagai orang yang telah mengalami kasih Allah melalui iman kepada Yesus. Artinya apa? Tanpa iman tidak mungkin kita mengalami kasih-Nya. Itu sebabnya saat ini kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saat ini saya mau menegaskan, milikilah iman dengan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Dan mari kita berjalan
dalam kasih itu dengan hidup menuruti firman-Nya. Kita nantikan kedatangannya yang kedua kali dengan terus berjalan dalam kasih-Nya. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kita semakin memahami betapa luar biasanya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Allah yang telah kita renungkan bersama, bahwa betapa luar biasa kasih Allah di dalam hidup kita yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya tetap kuat dalam iman kepada Yesus. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur. Alami terus kasih Allah dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus, Juru Selamat kita. Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara, untuk saudara mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus melalui pengorbanan Yesus. Kalau saat ini saudara belum mengalaminya, saya mau berdoa supaya saudara mengalaminya. Bagi saudara yang sudah mengalami kasih Allah melalui Yesus Kristus, mari jalani hidup saudara seturut dengan firman Allah, dengan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dalam perjalanan kehidupan kita tidak tahu sampai kapan saudara, tetapi mari kita terus nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman-Nya. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa, dan saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Di mana saat ini Bapa, kami telah merenungkan firman-Mu bahwa Engkau Allah yang mengasihi. Ada berbagai konsep Allah yang disembah oleh manusia di dunia ini. Tapi saat ini kami disadarkan bahwa Allah kami adalah Allah yang benar, di mana Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami tahu tidak ada kasih tanpa pengorbanan, dan Allah yang kami sembah hari ini adalah Allah yang telah berkorban bagi kami. Dan Bapa di sorga, kami percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini, dan mereka belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, hamba berdoa, jamah ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, ubahkan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di hati mereka, dan kuasa Roh Kudus itu mengerjakan iman dalam hati mereka, sehingga mereka percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan Bapa di sorga, ajar kami terus melangkah seturut firman-Mu, melangkah dalam kasih-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ayat-ayat emas ini, ajar mereka terus melangkah dalam firman-Mu ya Tuhan, sampai kami tiba di kekekalan, sehingga kami menikmati kasih-Mu semakin melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk mereka semakin mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan, dan hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adakah saudara yang saat ini merindukan jawaban doa dari Tuhan? Mungkin saudara sudah sekian lama menaikkan doa-doa saudara, namun saudara belum mendapatkan jawaban. Dan mungkin saat ini saudara sudah mulai lemah dan goyah. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan ayat-ayat emas yang akan meneguhkan iman saudara tentang jawaban doa dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Mari dengarkan ayat-ayat emas ini saudara, dan teguhkan iman saudara. Dan selesai pembacaan ayat-ayat emas ini, saya juga akan berdoa kepada setiap saudara yang merindukan jawaban doa dari Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Demikian firman Tuhan. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa
karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa untuk kita menerima jawaban doa, kita harus hidup dalam doa. Karena orang tidak menerima apa yang dia inginkan karena dia tidak berdoa, kata firman Tuhan ini. Dan selain kita hidup dalam doa, kita juga harus mengoreksi apa yang menjadi tujuan kita. Karena kalau yang menjadi tujuan kita itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka doa-doa kita juga tidak akan dijawab. Itu sebabnya saat ini, saudara, tetaplah berdoa dan biarlah apa yang saudara doakan itu tujuannya benar, sehingga doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Amsal 15 ayat 29, firman Allah berkata, Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sekalipun mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban doa di depan mata saudara, tetapi ketahuilah firman Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengar doa-doa saudara sebagai orang benar. Kemudian Yakobus pasal 5 ayat 16-18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16-18 ini ditegaskan saudara bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Diberi contoh bagaimana Elia untuk berdoa untuk turunnya hujan, berdoa supaya hujan tidak turun, dan semuanya terjadi. Dan doa-doa saudara juga sama saja. Artinya kalau doa Elia berkuasa, doa saudara juga pasti berkuasa. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita, di samping kita hidup berdoa saudara, firman Allah ini menegaskan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Untuk kita menerima jawaban-jawaban doa kita, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Artinya ada pertobatan di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam dosa saudara. Kita hidup dalam doa, bukan hidup dalam dosa, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan firman Allah juga menegaskan supaya kita saling mendoakan. Channel ini dibuat untuk menjadi sahabat doa saudara. Kami akan berdoa, saya akan berdoa bagi saudara. Biarlah malam hari ini, saudara yang rindu jawaban doa, mengalami jawaban doa di dalam kehidupan saudara. Markus pasal yang ke-11, mulai ayat 24-26. Begini firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, firman Allah ini juga menegaskan di dalam Markus pasal 11 ayat 24-26 ini, bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, apa saja yang kita minta, kalau kita percaya, kita menerimanya. Hanya sekali lagi firman Allah juga menegaskan supaya kita mengampuni.
Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak akan diampuni. Artinya kita harus menjaga hati kita terhadap orang lain, saudara. Itu juga mempengaruhi doa kita. Itu sebabnya hari ini hiduplah berdoa dan percayalah bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Dan apa saja yang saudara doakan, saudara minta, firman Allah berkata hal itu akan diberikan kepada setiap saudara. Tetapi firman Allah juga menuntut kita untuk mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, saudara. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Allah ini juga menegaskan, saudara, bahwa doa-doa kita akan dijawab. Apa yang kita minta akan diberi oleh Tuhan. Tetapi kita harus hidup tinggal dalam Tuhan. Dan firman-Nya ada di dalam kita. Apa artinya tinggal dalam Tuhan? Dalam konteks Yohanes pasal 15 ini, sama seperti ranting dengan pokok anggur melekat. Artinya yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa dalam kehidupan doa kita, kita harus dekat dengan Tuhan. Jalani hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan firman-Nya harus tinggal dalam kita. Supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, saudara, melekatlah kepada Tuhan, dan biarlah firman-Nya memenuhi kehidupan kita. Mazmur pasal 145, ayat 18 dan 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Firman Allah ini menegaskan, saudara, bahwa Tuhan itu dekat kepada orang yang berseru kepada Dia dengan setia. Bahkan Dia mendengarkan dan memberi permintaan mereka minta tolong, mewujudkan apa yang mereka minta. Yang dituntut oleh Tuhan di sini adalah bahwa kita harus setia untuk terus berdoa di hadapan Tuhan dan juga hidup takut akan Dia dan melakukan kehendak-Nya. Maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 9 sampai 13 ini ditegaskan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik. Kalau kita saja Bapa di dunia ini mau memberi, bahkan berusaha untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita, apalagi Bapa di sorga. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik bagi kita, akan memberikan apa yang kita minta kepada Dia, saudara. Tetapi yang harus kita lakukan adalah teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok, maka Tuhan akan menjawab kita. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat emas, ayat-ayat firman Tuhan tentang jawaban doa yang telah dibacakan kepada saudara meneguhkan iman saudara. Dan biarlah saudara mengambil komitmen untuk terus berdoa, tetap berdoa dan percaya bahwa doa saudara dijawab oleh Tuhan. Biarlah firman ini meneguhkan iman saudara, memberkati saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang menjawab doa. Ada begitu banyak ayat-ayat firman-Mu yang menegaskan bahwa Engkau Allah yang menjawab doa-doa kami.
ketika kami menaikkan doa yang benar, ketika kami menjalani hidup yang benar, kami sudah merenungkan firman-Mu, dan kami akan terus merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, supaya kami menghidupi firman-Mu dan doa-doa kami dijawab. Dan saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan doa mereka, Tuhanlah yang menjadi jawaban. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini berbeban berat, dan mereka menaikkan doa-doa tentang beban mereka. Tuhan yang menjadi jawaban, mengangkat segala beban mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit, dan mereka menaikkan doa-doa mereka. Oleh karena penyakit mereka, Engkau Allah yang menjadi jawaban dan menyembuhkan mereka. Dan apapun yang menjadi pergumulan doa anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa ya Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang menjawab doa-doa setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang tahu apa yang menjadi beban mereka. Kau angkat segala beban mereka. Kau angkat penyakit mereka. Kau pulihkan kehidupan mereka. Kau pulihkan ekonomi mereka. Apapun masalah pergumulan mereka, Tuhan yang jadi jawaban. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah Bapa kami yang baik, yang mendengarkan doa-doa kami dan menjawab doa-doa kami. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biar mereka mengalami dan menerima jawaban doa mereka di dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang saat mengalami kelelahan. Adakah saudara yang saat ini sedang merasa lelah oleh karena kehidupan yang saudara jalani? Saudara merasa lelah oleh karena masalah yang menimpa kehidupan saudara. Mungkin saudara merasa lelah oleh karena penyakit, oleh karena pergumulan ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini akan menguatkan saudara yang sedang merasa lelah saat ini. Firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara ketika saudara merasa lelah oleh karena beban hidup saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, atas segala kelelahan, bahkan mungkin saudara sampai tidak berdaya, saudara merasa tidak mampu lagi, saudara merasa tidak sanggup lagi, atas segala masalah persoalan beban yang saudara pikul hari ini. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita yang kita sembah, Dia akan memberi saudara kekuatan dalam segala kelelahan saudara. Dia memberi saudara semangat atas ketidakberdayaan saudara. Itu sebabnya saat ini jangan menyerah. Datang kepada Dia yang sanggup menguatkan saudara. Jangan menyerah, berlarilah kepada Dia yang sanggup meneguhkan saudara. Dia akan memberi saudara kekuatan. Dia akan menambahkan semangat saudara. Tuhan adalah kekuatan kita. Saat saudara merasa tidak mampu, ya,
Memang secara manusia ada banyak keterbatasan kita, tetapi ada Tuhan yang akan menguatkan saudara. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita mengalami kelelahan adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saat kita mengalami kelelahan, saat kita mengalami tidak berdaya lagi, hal yang harus kita lakukan adalah nantikan Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan, rindukan pertolongannya dan nantikan pertolongannya itu. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, berharap kepada campur tangan Tuhan, berharap kepada mujizat Tuhan, maka dikatakan di sini bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saat saudara merasa lelah, saat saudara merasa tidak berdaya, saat saudara merasa tidak sanggup lagi, ada Tuhan yang akan memberi saudara kekuatan baru ketika saudara tetap menanti-nantikan Dia. Orang yang menantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika badai menerpa saudara, maka itu kesempatan bagi Raja Wali untuk terbang lebih tinggi, karena dia akan menggunakan kekuatan sayapnya dan badai itu akan mengangkat dia terbang lebih tinggi. Demikianlah orang yang menantikan Tuhan. Semakin kencang badai hidup menerpa, maka orang itu akan semakin tinggi, semakin terangkat tinggi. Tuhan akan mengangkat kehidupannya. Dan dikatakan mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang wajarnya saudara, orang yang berlari itu akan lelah, akan lesu. Yang berjalan itu akan lelah, akan lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, digambarkan bahwa mereka tidak akan lelah, mereka tidak akan lesu, karena ada kekuatan baru yang Tuhan beri bagi mereka. Itu sebabnya saudara, nantikanlah Tuhan. Sekalipun hari ini bebanmu berat, masalahmu berat, penyakitmu parah, atau apapun yang sedang saudara hadapi, nantikan Tuhan. Tidak ada cara lain saudara. Nantikan Tuhan, Dia akan beri saudara kekuatan dan Dia akan beri saudara jalan keluar atas segala masalah saudara. Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ketika kita hadapi semuanya di dalam Tuhan, maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara, seberat apapun, sesulit apapun itu, karena Dia akan memberi saudara kekuatan. Segala perkara saudara akan sanggup untuk pikul, karena ada kekuatan dari Tuhan. Seberat apapun itu, saudara sanggup. Jangan katakan saya tidak mampu lagi, jangan katakan saya tidak sanggup lagi, jangan katakan saya menyerah. Kenapa saudara? Karena kalau saudara hadapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara, sehingga saudara sanggup menanggung segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Tuhan kekuatan kita. Dia akan beri kita kekuatan, itu sebabnya nantikan Dia dalam segala perkara kehidupan kita. Kemudian saudara, di dalam Matius ayat selanjutnya, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Adakah saudara saat ini begitu lelah?
karena bebanmu berat, karena masalahmu berat. Yesus berkata, mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ketika saudara berbeban berat, Yesus mengundang saudara untuk datang kepada Dia, untuk berlari kepada Dia, supaya saudara bisa dekat dengan Dia dan selalu dekat dengan Dia dalam sisa kehidupan saudara. Karena dikatakan bahwa orang yang datang kepada Dia dalam segala beban berat dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan berkata, Yesus berkata, aku memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan adalah hal yang kita dambakan dalam hidup ini, saudara. Kita merindukan menjalani hidup ini dengan penuh kelegaan dalam hati kita. Dan dikatakan bahwa Dia akan memberi kelegaan kepada semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu ketika mereka datang kepada Dia. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan cari pelarian yang lain. Jangan cari solusi yang lain. Jangan pergi kepada yang lain. Datanglah kepada Yesus, karena Dia mengundang saudara dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberi kita kelegaan, saudara. Ayat mas selanjutnya yang akan memberi kita kekuatan saat kita mengalami kelelahan adalah dari Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, pada saat itu Yesus melihat orang banyak. Dan pada waktu itu orang banyak itu sedang mengalami kelelahan. Karena mereka orang-orang yang mencari kebenaran. Mereka merindukan kebenaran itu. Mereka mencari Mesias yang sedang dijanjikan itu. Dan mereka sedang lelah. Dan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan ketika melihat itu, firman Allah ini berkata bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini, ketika saudara sedang lelah, ketika saudara sedang terlantar, ada beban, ada masalah, ada persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara. Dengar saudara, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, melihat saudara, melihat keadaan saudara, melihat situasi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Artinya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Sekalipun hidupmu hancur-hancuran saat ini, ketika engkau lari kepada Dia, datang kepada Dia, Dia mengasihi saudara. Sekalipun engkau lelah, sekalipun engkau terlantar saat ini, Dia mengasihi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat setiap saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini, ayat-ayat mas firman Tuhan ini menguatkan setiap hati saudara yang sedang lelah. Dengarkan terus ayat-ayat mas selanjutnya saudara, maka saudara akan terus dikuatkan dan semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kiranya puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara, yang akan menguatkan hati saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini adalah topik tentang penyertaan Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Dia akan menyertai perjalanan kehidupan kita, saudara. Jika Dia menyertai hidup kita, maka doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari renungkan firman Tuhan, rindukan selalu firman Tuhan. Dia Allah yang menyertai kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu,
Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji firman Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai. Dia berjalan menyertai umat-umatnya. Ia tidak membiarkan umat-umatnya dalam masalah persoalan mereka, tetapi Dia Allah yang menyertai dan tidak meninggalkan mereka. Saudara, itu janji firman Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia tidak meninggalkan kita, melainkan Dia menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Yang harus kita lakukan untuk kita mengalami penyertaan Tuhan adalah kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar apapun yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Adakah saat ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Persoalan yang berat dalam hidup saudara? Penyakitkah itu? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaankah, bisniskah? Apapun itu saudara. Firman Allah berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan menyertai saudara, Dia tidak membiarkan saudara. Yang menjadi bagian saudara adalah kuatkan dan teguhkan hatimu apapun yang engkau alami dalam perjalanan hidupmu. Jangan takut, jangan gemetar, karena Dia Allah yang menyertai saudara. Mari jalani hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan saudara, dan jangan takut, jangan gemetar. Dia Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita layani. Ayat emas kedua saudara tentang penyertaan Tuhan adalah Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara, ini situasinya, konteksnya adalah ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, dan tanah Kanaan sudah diintai, dan kemudian ditegaskan oleh pengintai itu bahwa Dia akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Sedangkan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau Allah yang menyertai kita, siapakah yang sanggup menghadapi Allah? Itu yang mau ditegaskan di sini, bahwa berhala-berhala mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Saudara, kita harus mengasihi semua orang. Kita tidak boleh membenci, memusuhi siapapun. Tapi kalau ada orang-orang yang kita sudah berbuat baik pun, mereka tetap memusuhi kita, jangan pernah takut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyertai engkau. Ada kadang-kadang orang yang takut kepada kuasa kegelapan, takut kepada santet, takut kepada jimat-jimat dan sebagainya. Ketika ada orang-orang yang mau berniat jahat, jangan takut. Kalau Tuhan yang ada di pihak saudara, siapakah yang bisa melawan Tuhan? Kuasa apa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Jangan takut. Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara tentang penyertaan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Wow. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa Daud itu berhasil dalam perjalanan hidupnya.
Dan alasan sehingga dia bisa mengalami keberhasilan dalam perjalanan hidupnya adalah karena Tuhan menyertai dia. Sehingga dari seorang gembala, dia bisa menjadi panglima tentara, menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin perang yang berhasil, dan akhirnya menjadi raja. Adakah yang lebih berhasil dari itu? Tidak ada, saudara. Itu adalah keberhasilan yang paling maksimal. Dan Daud mengalami itu. Dan alasan sehingga Daud mengalami keberhasilan dalam kehidupannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Artinya, saudara, kalau hari ini saudara rindu keberhasilan, maka saudara membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau saudara rindu berhasil dalam kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai saudara, maka perkara-perkara yang paling mustahil sekalipun bisa jadi. Dia Allah yang ajaib, dan Dia Allah yang sanggup menyertai kehidupan saudara. Selanjutnya, saudara, ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kembali dijanjikan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu disertai dengan damai sejahtera. Artinya ketika Tuhan menyertai, ada damai sejahtera yang memenuhi kehidupan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Apakah yang paling kita cari di dunia ini kecuali damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hidup kita? Tidak ada gunanya kita berhasil, tidak ada gunanya kita punya segala sesuatu kalau hidup kita penuh dengan ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan, dan damai sejahteranya akan menyertai kehidupan saudara. Nah, bagaimana supaya mengalami penyertaan Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Nasihat yang dimaksudkan oleh Paulus ada firman Tuhan. Artinya, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Usahakan dirimu hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai engkau, dan damai sejahteranya akan memenuhi kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, ayat emas yang terakhir tentang penyertaan Tuhan adalah Filipi 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, bagaimana supaya mengalami damai sejahtera Tuhan? Harus mengalami penyertaan Tuhan. Kembali, Paulus menegaskan di sini bahwa penyertaan Tuhan itu beriring dengan damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita dengan penuh damai sejahtera jika Dia menyertai kita. Dan bagaimana supaya kita disertai dan damai sejahteranya memenuhi kita? Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Paulus yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Paulus yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata kepada umat-umat Tuhan, lihat, contoh aku, teladani aku yang hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka Tuhan menyertai engkau dan damai sejahtera memenuhi engkau. Jadi saudara, kembali bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan?
Bagaimana supaya kita disertai Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa saudara disertai oleh Tuhan. Dan damai sejahteranya, mujizatnya, perkara besar dinyatakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Haleluya. Ya saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara adalah tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat-ayat emas ini akan membangkitkan iman saudara, akan membangkitkan motivasi saudara ketika firman Tuhan menyegarkan hati saudara. Adakah saat ini hidup saudara butuh pemulihan? Adakah saat ini saudara mengalami hati yang butuh pemulihan? Saudara sedang menghadapi situasi dan kondisi yang butuh pemulihan. Ada keadaan yang membutuhkan pemulihan, keluargakah itu, ekonomikah itu, situasi apapun itu. Ketahuilah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerjakan pemulihan. Bahkan untuk terjadinya pemulihan saudara, mati pun dia rela supaya pemulihan terjadi bagi kehidupan umat-umatnya. Dia rela meninggalkan sorga, dia rela merendahkan diri, dia rela menderita, bahkan rela mati supaya pemulihan terjadi. Karena pemulihan adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Terjadinya pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Dia rindu hidup kita dipulihkan. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu pemulihan dalam kehidupan saudara, dengarkan terus renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa di mana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini, dari ayat emas firman Tuhan ini adalah di mana umat-umat Tuhan telah tercerai-berai, umat-umat Tuhan telah diserahkan. Lalu kemudian firman-Nya menegaskan bahwa Dia rindu mengerjakan pemulihan dan mengumpulkan kembali umat-umat Tuhan yang telah terserak itu. Artinya Tuhan rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dan syarat dari pemulihan itu Dia jelaskan di kalimat pertama saudara, yaitu apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Saudara, Allah mengerjakan pemulihan bagi umat-umatnya ketika umat-umatnya berbalik kepada Dia. Jika umat-umatnya berbalik kepada Dia, jika umat-umatnya mendengarkan suaranya. Pemberontakanlah yang seringkali membuat umat-umat Tuhan menderita. Pemberontakanlah yang seringkali membuat mereka hancur lebur saudara. Karena ketika mereka memberontak, di sana iblis punya kesempatan. Ketika mereka memberontak, di sana iblis menghancurkan, membuat hidup mereka berantakan. Padahal Tuhan ingin umat-umatnya tetap hidup damai, tentram, tenang, perlindungan dan penyertaan-Nya ada atas mereka. Tetapi sekali lagi kepada umat-umatnya yang pada waktu itu telah tercerai-berai oleh karena pemberontakan mereka, Tuhan berkata, apabila engkau berbalik dan mendengarkan suaraku. Ini berbicara tentang pertobatan dan kemudian terus berjalan sesuai dengan
kehendak Tuhan, sesuai dengan petunjuk dan suara Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita rindu pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, maka dua hal yang harus kita lakukan menurut Ulangan pasal yang ke-20 ayat 2-3 ini saudara, bahwa kita harus mengalami pertobatan. Harus terjadi pertobatan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian setelah kita bertobat, dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan dan melangkah mendengarkan suaranya, mentaati suaranya. Itu yang Tuhan inginkan, supaya pemulihan terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup saudara, maka bertobatlah dan dengarkanlah suara Tuhan. Lalu kemudian 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14 saudara, di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kembali Tuhan menegaskan tentang pemulihan saudara, bahwa seiring dengan pemulihan Tuhan juga menegaskan bahwa aku mendengar mereka dari sorga. Tuhan mendengarkan doa umat-umatnya. Seiring dengan pemulihan dia juga berkata dan mengampuni dosa mereka. Jadi 3 hal yang Tuhan tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan. Luar biasa janji Tuhan, di mana Dia mendengar seruan-seruan kita, di mana Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita, di mana Dia memulihkan negeri kita, memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kemudian sebelumnya Dia jelaskan saudara, supaya Dia mendengar, dosa kita diampuni dan kita dipulihkan. Dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang harus kita lakukan supaya kita didengar, kita diampuni, dan kita dipulihkan adalah merendahkan diri. Ini hal yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita saudara, yaitu belajar merendahkan diri. Lalu kemudian dikatakan juga, dan berdoa. Berdoa. Kalau kita rindu didengar, diampuni, dan dipulihkan, berdoalah. Berserulah kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga, dan mencari wajahku, merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa saudara, tetapi juga merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Lalu juga dikatakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbicara tentang pertobatan. Jadi kalau kita rindu supaya kita didengar oleh Tuhan, supaya kita diampuni oleh Tuhan, dan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka dalam perjalanan hidup kita belajar merendahkan diri, hiduplah berdoa, carilah wajah Tuhan, lalu berbalik atau bertobatlah, alami pertobatan. Maka Tuhan berkata, Dia menegaskan, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan dengar, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan setiap saudara. Ayat selanjutnya saudara adalah Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, di sini dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tetapi kalau kita lihat saudara, pemulihan ini terjadi bukan tadinya 1, lalu kemudian jadi 0, lalu dipulihkan jadi 1, bukan. Tapi pemulihan yang Tuhan kerjakan di sini adalah bahwa tadinya 1, lalu Tuhan pulihkan jadi 2. Itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam konteks ini saudara. Tadinya 1, tapi Tuhan pulihkan jadi 2. Dan itu terjadi ketika Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Di mana sahabat-sahabatnya dalam konteks kita, Ayub adalah sahabat-sahabat yang bukan mendukung dia, malah mempersalahkan dia dalam penderitaan yang dia alami. Mereka menghakimi
Mereka menuduh, menyakiti hati Ayub. Tetapi namun demikian, Ayub mendoakan mereka. Ketika Ayub mampu mendoakan mereka sekalipun mereka menyakiti hatinya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau engkau mampu mengampuni, engkau mampu mendoakan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang menyakiti hati saudara, maka saudara akan melihat berkat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mazmur 126 ayat 1 dikatakan di sana, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Saudara, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, maka kita seperti bermimpi katanya. Artinya, pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu di luar dari dugaan, di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Kalau saudara rindu itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka rindukanlah pemulihan itu dalam hidup saudara. Rindukanlah pemulihan daripada Tuhan, maka Dia akan mengerjakan pemulihan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Bahkan ayat emas terakhir dalam Yeremia pasal 29 ayat 12-14 saudara, di sana dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Saudara, Tuhan kembali juga menegaskan pemulihan yang akan Dia kerjakan bagi umat-umatnya jika mereka hidup berseru dan berdoa. Maka Tuhan mendengar dan memulihkan. Apabila mereka mencari Tuhan, maka mereka menemukan Tuhan dan keadaan mereka dipulihkan. Jadi Tuhan mau umat-umatnya hidup berseru, hidup berdoa, hidup mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Kalau saya dan saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup kita, saudara, mari hidup berdoa kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Dan terus dengarkan renungan ini saudara. Saudara akan diberkati terus dengan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita rindu dan haus. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui renungan ayat-ayat emas yang telah kita dengarkan bersama, saudara sudah dikuatkan iman saudara, dibangkitkan, saudara diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan saat ini saudara, kembali kita akan menaikkan doa-doa, permohonan dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, mari datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dengan kerinduan, dan teruslah bertekun berdoa. Sekalipun mungkin sudah sekian lama saudara mendoakan dan menaikkan topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban, teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab dan Dia sanggup menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Saudara, sebelum saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita memuji Dia, menaikkan kata-kata syukur kepada Dia, karena Dia Allah yang tahu apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita di hadapannya. Mari naikkan kata-kata syukur kepada Tuhan, ucapkan terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu menaikkan kata-kata syukur kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih buat anugerah Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih bisa dikuatkan oleh firman-Mu, kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama sujud di kaki-Mu, dan kami akan menaikkan doa-doa dan permohonan kami di hadapan-Mu, itu semuanya adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur kepada Tuhan. Kami naikkan puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan, buat segala kemurahan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan,
Kami akan kembali datang kepadamu, menaikkan segala doa-doa pergumulan dan permohonan anak-anakmu. Hamba akan menopang anak-anakmu di dalam doa. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan kiranya mendengar dan seruan kami. Haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan doa-doa permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saudara ada pergumulan, ada beban, ada persoalan, penyakit, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini secara khusus yang orang lain tidak tahu, tapi itu menjadi beban dalam hidup saudara. Itu persoalan yang berat dalam hidup saudara. Saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk saudara menaikkan permohonan pergumulan pribadi saudara. Apapun itu, saya menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan apapun yang menjadi pergumulan dan beban pribadi saudara saat ini. Di hadapan Tuhan ungkapkan saudara, dan Tuhan pasti mendengar setiap kita. Bapa di sorga, saat ini anak-anakmu sedang menaikkan doa-doa pribadi mereka, di mana hanya mereka dan Engkau yang tahu. Dan saat ini mereka ungkapkan segala kerinduan, segala permohonan mereka. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anakmu ini ya Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan dengar dan Tuhan jawab segala permohonan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong anak-anakmu ini ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anakmu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang campur tangan, Allah yang memberkati, Allah yang bekerja dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi pergumulan-pergumulan pribadi saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mungkin saudara sedang sakit. Saya mau berdoa buat segala penyakit yang sedang saudara derita. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anakmu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau sembuhkan yang sakit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Apapun penyakit anak-anakmu, Engkau sanggup menyembuhkan ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, kerjakan kesembuhan. Begitu banyak permohonan doa untuk anak-anakmu yang sakit asam lambung ya Tuhan. Tolong anak-anakmu yang mengalami sakit asam lambung. Mereka begitu banyak menderita, tidak bisa tidur, mereka tidak tenang, mereka was-was. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong anak-anakmu ya Bapa, jamah dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang mengidap penyakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, normalkan tensi mereka. Mungkin ada anak-anakmu yang sudah stroke ya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan mereka dari stroke mereka dalam nama Yesus. Ada anak-anakmu yang mungkin sakit kolesterol, hiperkolesterol ya Tuhan. Tuhan tolong normalkan kolesterol mereka dalam nama Yesus Kristus. Ada anak-anakmu yang mungkin saat ini mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi yang sakit kanker. Ada anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit tumor, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit tumor. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Mungkin saat ini ada penyakit-penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan, yang sedang mereka derita. Apapun penyakitnya, Tuhan tahu. Tuhan kerjakan kesembuhan, Tuhan nyatakan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau ada saudara saat ini yang mengalami jamahan Tuhan, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat, saksikan kesembuhan, mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Tuhan menjamah saudara, Tuhan melakukan mujizat bagi saudara. Ataupun mungkin nanti atau esok hari atau seterusnya saudara mengalami mujizat. Saksikan mujizat yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan saudara, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Saat ini saya berdoa buat profesi saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara. Mari serahkan kepada Tuhan, doakan apapun profesi saudara, supaya saudara berhasil dan diberkati Tuhan di sana. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk profesi mereka, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan tolong. Hamba berdoa buat segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka, apapun yang menjadi usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, dan Tuhan berkati ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang dahsyat dalam segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka tanam bisa berhasil. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dalam nama Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, berkati para petani, berkati juga saat ini para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam bidang apapun mereka bekerja, buruh bangunan, Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan bela mereka, Tuhan yang mencukupkan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pegawai, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dalam bidang apapun mereka sebagai pegawai, ajar mereka melakukan yang terbaik, ajar mereka mengabdi. Dan Engkau kiranya yang mempromosikan anak-anak-Mu supaya mereka bisa semakin berhasil dan semakin meningkat. Berkati ya Tuhan para medis, Tuhan campur tangan dalam pekerjaan mereka sebagai medis ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan campur tangan, memakai mereka dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai medis dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Di masa pandemi ini Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Kami juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para PNS, biar mereka mengabdi dalam bidang apapun mereka mengabdi bagi bangsa ini. Mereka melakukan yang terbaik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa di sorga, apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini Tuhan tolong, Tuhan tahu apapun yang menjadi pekerjaan mereka, dan Tuhan lakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tolong dan berkati mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, mereka sedang menganggur, tidak ada pekerjaan, Tuhan tolong berikan mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Atau Tuhan tolong mereka, berikan mereka kreativitas untuk mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Tuhan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu harmonis ya Tuhan.
keluarga yang sejahtera, keluarga yang takut Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Berkati semuanya tinggal damai dan tentram, diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Berkati semuanya anak-anakmu dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan mereka mengalami keluarga yang bahagia, mereka akan semakin maksimal dalam kehidupan mereka. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi ekonomi anak-anakmu. Pulihkan dan bangkitkan ekonomi anak-anakmu. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami keterpurukan dalam ekonomi mereka. Bahkan mungkin ada yang mengalami hutang yang harus mereka bayar ya Tuhan, harus mereka tanggung jawabi. Bahkan mungkin hutang itu begitu banyak, begitu berat. Tuhan tolong anak-anakmu ya Tuhan, biar mereka bisa bebas hutang dan ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati anak-anakmu apapun yang menjadi pergumulan dan doa mereka. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia ya Tuhan. Berkati Indonesia ini, pulihkan Indonesia ini. Kami rindu Indonesia menjadi bangsa yang maju, karena Indonesia ini punya kekayaan yang luar biasa yang Kau anugerahkan. Kami percaya bangsa ini akan maju ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, ajar mereka mengabdi semuanya melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat juga, supaya mereka fokus untuk memajukan masyarakat, memajukan bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati TNI, Polri, berkati semuanya yang memangku jabatan untuk membawa bangsa ini lebih maju, untuk membawa bangsa ini aman, damai, dan tentram. Berkati semuanya Bapa dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi bangsa kami rindu ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati keamanan bangsa kami ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan kiranya bekerja untuk keamanan bangsa kami. Berkati TNI, Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa kami ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kemajuan bangsa ini. Kami percaya potensi bangsa ini akan bangkit dan bangsa ini akan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati gerejamu di bangsa ini ya Tuhan, supaya gerejamu bersinar menjadi terang untuk membawa bangsa ini semakin maju dan berkembang. Berkati gerejamu, berkati gereja lokal, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati para pemimpin gereja, berkati semua para pemangku jabatan ya Tuhan di gerejamu ya Bapa. Berkati semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kiranya pulihkan bangsa ini dari pandemi yang sedang melanda saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan bagi bangsa kami. Ini doa kami Tuhan. Berkati kami, Engkau Allah yang mendengar dan sanggup menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Saudara juga sudah diberkati melalui doa syafaat kita bersama. Tuhan kiranya terus memberkati saudara. Saat ini kalau saudara belum subscribe channel ini, segeralah di subscribe. Lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat saudara di kolom deskripsi kalau saudara butuh informasi lebih lanjut. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.